Ada etika dan tata caranya. Maka mengingat bahwa tidak mungkin seseorang yang akan bisa meramalkan seseorang yang sudah meninggal, pernyataan apapun mengenai hal yang sejatinya mungkin saja tidak pernah kita ketahui kebenarannya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pertama, saya ingin memberikan sebuah disclaimer bahwa saya di sini bukanlah seorang dukun atau paranormal. Menurut pengertian saya ya. Artinya bahwa saya percaya orang-orang yang berprofesi seperti itu memang ada. Apakah mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan? Kepercayaan saya tidak akan berpengaruh kalau mereka yakin dan kliennya yakin, ya silahkan. Saya tidak menghalangi karena kan itu kepercayaan mereka. Bahkan dalam keyakinan saya pun saya tidak bisa memaksakan keyakinan saya kepada orang lain. Nah, tapi yang pasti di sini adalah saya bukan dukun atau paranormal dan saya tidak memiliki kekuatan seperti mereka atau seperti yang mereka akui mereka miliki. Dan saya berteman dekat dan baik dengan orang-orang ini. Salah satunya tentu saja seperti kalian ketahui almarhumah Mbak Yu yang seorang paranormal, kejawen, yang juga saya hormati figurnya. Tapi akhir-akhir ini muncul sebuah hal yang membuat beberapa kecaman muncul dialamatkan kepada para dukun dan paranormal yang dianggap ini kurang etis karena melakukan apa yang mereka bisa mereka lakukan atau mereka mengaku bisa mereka lakukan tapi dianggap tidak pada tempat dan waktunya. Dan untuk itu saya perlu untuk membuat konten ini, dan konten ini mungkin tidak untuk kalian semua, tapi saya tujukan kepada teman-teman dan sahabat saya yang memiliki profesi yang tadi saya sebutkan. Pesannya apa? Pesannya adalah bahwa tidak semua hal itu bisa atau boleh diramal atau diberikan praktek keparanormalan atau perdukunan ini. Dan ini adalah sebuah friendly reminder yang mana jika ternyata saya melakukan kesalahan yang sama atau berbeda, harapan saya adalah banyak orang yang akan juga menegur saya. Nah, ini adalah 10 poin yang saya akan lihat menggunakan kartu saya akan apa dan mengapa hal ini harus disikapi dan diambil nilai positifnya agar kita bisa belajar dan lebih waspada di masa depan nanti. Kita ambil menggunakan kartu-kartu saya ini. Di sini saya sengaja tidak menyebutkan atau memberikan sebuah korelasi dengan kasus yang terjadi, di mana mungkin semua yang saat ini menonton akan tahu, dan saya mengucapkan duka yang mendalam atas terjadinya hal tersebut, tapi ini tidak akan membahas hal itu. Sehingga kalau kalian semua yang menantikan, saya tidak ingin clickbait karena saya tidak akan membahas hal itu. Yang pertama kita akan ambil dari kartu The Nine of Cups. Kondisi di mana apa yang kita rasakan ini terkadang memang berbeda dengan apa yang orang lain rasakan dan mereka lihat terhadap kita. Kadang kita terlalu merasa nyaman dengan apa yang kita yakini, sehingga kita tidak mau mendengarkan apa yang diberikan masukan dari orang yang lainnya. Apa yang kita anggap sebagai ini biasa, ini ternyata bisa menjadi penting dan juga menimbulkan sebuah efek yang tidak pernah kita duga terhadap orang lain yang mendengarkan atau melihatnya. Tahu atau merasa tahu itu tidak sekonyong-konyong memberikan kita hak untuk memberitahukan kepada banyak orang, apalagi di tempat umum. Ada etika dan tata caranya. Mungkin kalau ngomong masalah ini akan sulit, tapi sebagai contohnya, misalkan seorang dokter tiba-tiba bertemu dengan seseorang dan orang ini menanyakan, dia ini mungkin saja bukan pasiennya, menanyakan tentang sebuah simptom atau gejala tertentu kepada seseorang yang kebetulan adalah seorang dokter ini tadi. Terus dari semua yang ditanyakan, ternyata ini mengarah ke sebuah penyakit. Tidak harus penyakit yang memalukan seperti penyakit kelamin dan sebagainya, tapi penyakit apapun saja. Maka menjadi seorang dokter yang memiliki pengetahuan untuk mendeteksi penyakit tersebut, maka tidak sekonyong-konyong memberikan hak kepada sang dokter ini untuk menceritakan kepada siapapun tentang observasinya ini tadi. Tapi Mas Darko kan juga suka meramal artis yang lain. Nah, saya hanya meramal artis atau public figure. Mengapa? Karena mereka ini adalah public domain, dan yang saya ramal ini bukan sesuatu yang sifatnya pribadi dan rahasia. Mengapa hal ini saya lakukan? Adalah agar kita bisa mengambil banyak contoh positif yang akan bisa kita adaptasi dan kita bisa menghindari hal-hal negatif yang mungkin saja itu terjadi, tapi masyarakat tidak pernah menyadari. Maka daripada itu, untuk meramal seseorang yang bukan artis, saya meminta Anda semua atau kalian semua untuk menghubungi nomor di bawah agar sesi private itu bisa dilakukan. Nah, tapi kembali di sini, saat kita memberikan sebuah informasi tanpa diminta dan kita berikan informasi yang sifatnya sensitif, apakah benar atau tidak, maka sebaiknya kita
harus mempertimbangkan untuk tidak memberitahukan itu tadi. Diam adalah emas mungkin di kasus ini. Mengapa seperti itu? Manusia itu dipenuhi dengan ketahuan dan ketidaktahuan. Selalu ada dua sisi dalam mata uang. Ada suka dan ada duka. Nah, dalam suasana duka, siapapun manusianya ini butuh sebuah dukungan dan semangat positif. Sehingga menceritakan apapun selain hal yang positif itu tadi, saya kira ini adalah sesuatu yang tidak etis. Apalagi jika ternyata dalam memberikan informasi itu tadi, ada sebuah keuntungan yang didapat dari si orang yang memberikan informasi tadi. Apakah itu popularitas, awareness tentang dirinya, atau AdSense yang didapatkan jika itu muncul di channel YouTube yang sudah termonetisasi. Maka ada baiknya ya sudah kita ikuti saja, memberikan sebuah dukungan positif terhadap suasana duka yang memang ada. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini. Dan jika itu memang harus diberikan, maka di saat semangat dan dukungan positif itu sedang mengalir dengan deras, ada baiknya kita tidak memberikan energi yang sebaliknya. Bahkan walaupun mungkin hal itu adalah sebuah kebenaran. Saya ulangi, bahkan pun jika saya lihat mungkin itu adalah sebuah kebenaran, kita harus mengingat bahwa yang kita komentari adalah manusia, kita pun manusia, dan mereka hanya ingin dan mau diperlakukan sama seperti orang lain memperlakukan kita. Bahkan ada satu hal yang ironi di sini, salah satu teman saya, dia juga seseorang yang suka untuk memprediksikan hal yang akan terjadi di masa depan. Ini videonya diambil, padahal dia tidak mengatakan hal tersebut. Kemudian diberikan judul tentang hal itu tadi, diambil sebuah stasiun TV dan dilabeli kepada sesuatu yang dianggap menceritakan dan membahas hal itu tadi dari sudut pandang ramalannya. Miris dan kasihan kepada dia. Lalu apakah hal ini memang tidak akan boleh untuk dibahas sama sekali? Kalau saya kira semuanya ini ada waktu dan tempatnya. Tempatnya di media sosial atau di tempat umum, maka ini memerlukan pertimbangan waktu yang juga sangat luar biasa. Maka mengetahui waktu dan bagaimana cara kita menyampaikan, ini adalah hal krusial yang harus kita ketahui dulu. Di atas kenyataan bahwa kita merasa tahu tentang apa yang ada itu tadi. Tentu saja kita nggak akan mau diperlakukan yang sama jika kita ada di tempat orang yang dibahas ini tadi. Dan sangat disayangkan banyak sekali. Bahkan tidak hanya peramal, tapi orang-orang yang sengaja membuat konten, mencari uang dari situ, memalsukan berita dan mengunggah foto yang sebenarnya adalah pribadi atau tidak pernah berniat untuk dirilis berkaitan dengan hal tersebut. Dan mereka tidak meminta izin saat melakukannya. Bahkan jelas-jelas memberitakan atau menceritakan sesuatu yang sebaliknya dari apa yang terjadi. Apakah mereka akan mau diperlakukan sama seperti itu jika mereka ada di posisi orang itu tadi? Maka kalaupun ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu ramalan atau apapun, cobalah untuk mencari nilai dari hal apa yang ingin kita sampaikan. Dan pastikan jika nilai itu adalah nilai yang memiliki urgensi yang tinggi, harus disampaikan saat ini, yang mana jika tidak, ini hanya akan membuat orang akan terjerumus kepada sesuatu yang sama. Atau jika tidak, ini adalah sesuatu yang memberikan informasi tentang sesuatu yang akan membantu hal tersebut untuk diselesaikan. Tapi jika pun tidak, maka ada baiknya kita diam dan tidak membuat pernyataan apapun mengenai hal yang sejatinya mungkin saja tidak pernah kita ketahui kebenarannya. Karena toh apa yang disampaikan ini belum tentu benar dan mengandung banyak sebuah kebetulan saat hal itu terjadi. Kenapa saya bilang seperti ini? Meskipun Google Maps itu diciptakan untuk memprediksi jalan, tetap perlu sebuah kebetulan agar kita bisa tepat seperti apa yang kita perkirakan, jarak tempuh, waktu, dan jalur. Kebayang nggak yang kita lihat? Ini adalah saat ini. Saat kita jalan dalam perjalanan selama 1 jam, 30 menit lagi kita baru setengah jalan. Dan saat itu harus ada update tentang ramalan yang akan terjadi. Maka, jika memang ternyata ramalan itu tidak akan ada yang pernah pasti dan dia hanya akan menerawang sesuatu yang sifatnya ini garis besar atau samar-samar, maka ada baiknya jikalaupun ingin memberikan, sampaikan hal tersebut secara private atau pribadi. Tapi jika kembali lagi, di sini menyangkut sesuatu yang umum, satu hal yang membahas tentang seorang artis, dan ini bukan sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan kematian dan juga kehidupan, maka hal tersebut adalah sesuatu yang mungkin akan segera harus kita sampaikan agar orang tidak melakukan yang sama dan melakukan hal yang serupa jika ternyata itu adalah hal yang positif. Karena apapun tadi juga, saat kita menyampaikan hal yang kita sampaikan, jelas ada banyak hal yang lain yang tidak akan pernah bisa kita ramalkan terjadi di saat itu.
Misalkan bagaimana orang akan teralihkan perhatiannya. Orang-orang akan membelokkan atensi mereka kepada hal yang kita sebutkan tadi. Dan lebih daripada itu, apapun informasi ini, seharusnya kan ini bukan informasi utama yang harus disiasati. Di mana seharusnya ada banyak alternatif sumber informasi yang lain yang bisa memperkuat informasi yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi di masa depan ini nanti seperti saya. Dan kenyataan juga bahwa apa yang disampaikan itu bisa saja keliru. Saat hal itu keliru, maka ini akan mengarah ke sesuatu yang lain yang akan juga keliru. Nah, kenapa hal ini akan menjadi sebuah kematian? Karena saat kita membahas seseorang yang tidak ada di tempat itu atau yang kita duga sudah meninggal, maka hal ini sebenarnya akan berguna hanya untuk kerabat yang masih hidup. Maka jika informasi ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena orang ini sudah meninggal, maka ini akan menjadi sebuah misleading atau pengarahan yang salah dari sebuah isu yang harusnya diarahkan dan digiring dengan baik dan benar. Maka mengingat bahwa tidak mungkin seseorang yang akan bisa meramalkan seseorang yang sudah meninggal atau berkomunikasi dengan mereka, itu kepercayaan saya, maka sebenarnya bisa jadi apa yang diberikan ini hanya akan menimbulkan petaka besar yang lainnya. Dan ini tentu saja tidak pernah kita inginkan keberadaannya. Maka di luar apapun yang harus dilakukan oleh seseorang yang bisa memperhitungkan apa yang akan terjadi di masa depan, seharusnya kita semua memiliki sebuah kesadaran bahwa kita memiliki atau mempunyai kewajiban atau tugas yang lebih besar daripada yang kita kira. Saat Tuhan memberikan satu kemampuan untuk kita bisa melakukan hal yang tadi saya katakan, maka di saat itu ada tanggung jawab yang harus juga kita emban. Mungkin mirip dengan apa yang dikatakan oleh Uncle Ben di komik dan film Spider-Man. With great power comes with great responsibility. Semua ini menjadi pengingat untuk saya dan semuanya, dan kepada siapapun yang ingin belajar apapun yang saya dan kami semua lakukan. Dan ketahuilah bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksikan masa depan kecuali menciptakan masa depan itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.